11 yang akan mempresentasikan tentang masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahel Ramadhani. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Raisa Azalea. Saya Raisa Saudina. Langsung kita mulai. Jadi, latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia itu dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Jadi selama 3 tahun. Nah, pada 1942 itu penyerahan wilayah Hindia Belanda kepada Jepang dan terjadinya kapitulasi Kalijati 8 Maret 1942. Nah, di akhirnya 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, selama dalam 3 tahun itu mereka mempunyai ambisi. Nah, dalam ambisi itu dinamakan Hako Ichiyu atau artinya Asia Timur Raya. Jadi Jepang ini memiliki doktrin yang bernama Hako Ichiyu, artinya menyatukan bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Jadi doktrin ini dijadikan untuk membangun Asia Timur yang dimana Jepang ingin menguasai wilayah Asia dari segi politik, ekonomi, militer, atau bisa disebut dalam bahasa mereka tuh restorasi Meiji dalam negara Indonesia dengan tujuan untuk mengambil sumber daya alam atau bahan Indonesia. Nah, mereka selain itu latar belakangnya itu juga mereka memiliki krisis ekonomi pada krisis ekonomi global 1930-an. Jadi mereka ini setelah mengalami krisis ekonomi, akhirnya mereka kekurangan bahan baku. Nah, itu yang membuat mereka ingin menjadi Indonesia mengambil sumber daya alamnya. Terus juga Jepang mengincar kawasan-kawasan kayak seperti ngambil minyak karet, timah untuk mendukung kebutuhan industrinya. Yang latar belakang ketiga itu posisi strategis Indonesia. Indonesia kan dikenal posisi strategis itu sumber daya alamnya itu banyak kan, makanya mereka bisa mengincar terutama di minyak bumi di Tarakan, Palembang, terus Balikpapan, pokoknya daerah-daerah Kalimantan. Terus yang keempat itu Perang Dunia Kedua. Jadi itu selama 1943 sampai 1945 itu termasuk pada Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang terlibat sejak 1939. Dan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, menandai dimulainya ekspansi Jepang di kawasan Pasifik. Nah, makanya di situ mulai mereka dapat ke Indonesia. Terus ada masuknya Jepang. Yang pertama itu Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun 1942 pada bulan Januari tanggal 11 sebagai penghasil sumber daya alam. Kemudian itu ada minyak bumi, timah, dan aluminium. Wilayah lainnya di Kalimantan itu ada Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Di daerah Pulau Sumatera itu ada Palembang, di Pulau Jawa, Teluk Banten, Ternate, Indramayu, Jabar, Sragen, Rembang atau Jawa Tengah. Kota Batavia berhasil jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Kota Batavia. Pemimpin Jepang itu ada Jenderal Hiroshi Imamura. Pemimpinnya Belanda itu Jenderal Kurt Porter. Nah, lanjut, setelah mereka datang ke Indonesia, gimana sih reaksi rakyat Indonesia terhadap Jepang? Awalnya mereka menganggap sebagian rakyat yang menyambut Jepang itu sebagai penyelamat. Jadi Jepang itu dianggap memiliki kebaikan untuk bangsa Indonesia, nggak kayak Belanda yang lainnya. Nah, jadi itu bangsa Indonesia menyambut baik dengan mengatakan banzai atau selamat datang. Artinya, tapi ilusi itu tak lama bertahan. Jadi kebijakan Jepang yang represif seperti kerja paksa atau yang disebut promotion dan eksploitasi sumber daya menimbulkan penderitaan yang besar. Jadi lama-kelamaan akhirnya masyarakat Indonesia semakin sadar lah bahwa mereka itu nggak sebaik itu. Terus juga adanya ramalan Jayabaya. Jayabaya itu kan kayak kerajaan-kerajaan gitu kan, adanya di Jawa Timur. Kemampuan peramal itu namanya jangka Jayabaya. Jadi masyarakat Indonesia percaya dengan ramalan itu yang baik dengan datangnya Jepang yang tidak ada niatan menguasai SDA sumber daya alam logistik di Indonesia, padahal sebaliknya. Lanjut ada propaganda Jepang. Yang pertama itu Jepang mengakui sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membentuk gerakan 3A, Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Terus Jepang membentuk
pemerintahan militer Ade dan Am karena mereka merekrut prajurit Indonesia untuk pasukan mereka perang. Yang keempat itu ada Jepang membentuk pemerintahan sipil sebagai pemerintah jadi beberapa tingkat. Yang kelima, organisasi pada masa pendudukan Jepang, Gerakan 3A Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam ala Indonesia, dan Jawa Hokakai. Selanjutnya ada perlawanan Belanda. Jadi di sini ada upaya-upaya Belanda dalam mempertahankan Hindia Belanda. Yang pertama, membangun pertahanan udara, laut, dan darat di berbagai titik strategis. Yang kedua, berkoordinasi dengan sekutu, yaitu Inggris dan Amerika Serikat untuk bantuan militer dan logistik. Dan terakhir, menggalang dukungan dari rakyat Hindia Belanda, terutama golongan Eropa dan Indonesia. Selanjutnya ada kelemahan Belanda dalam menghadapi Jepang. Yang pertama itu ada kurangnya sumber daya. Belanda mempunyai 85 tentara, 300 pesawat, 50 kapal perang. Nah, sedangkan Jepang itu mempunyai 600 tentara, 1000 pesawat, dan 200 kapal perang. Sekutu tidak bisa membantu karena sibuk di wilayah lain. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya persiapan dan strategi. Yang pertama, tidak memiliki rencana pertahanan yang matang. Yang kedua, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim Hindia Belanda. Dan yang ketiga, kurangnya kerjasama dan komunikasi. Keempat, tidak bisa bersatu dengan sekutu karena perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan pribumi karena masih diskriminatif. Selanjutnya adalah akibat perlawanan Belanda, yaitu banyaknya kerusakan infrastruktur akibat pertempuran dan pengepungan. Korban jiwa yang didapat kurang lebih 25.000 tentara Belanda dan sekutu tewas atau hilang. Yang kedua, korban sipil diperkirakan ratusan ribu orang. Dan yang ketiga, masyarakat panik. Banyak yang mengungsi karena takut serangan Jepang. Lanjut, Belanda mengalami kekalahan dari Jepang dan menyerah pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat oleh Letnan Jenderal M. Terpoten, Panglima tertinggi AD Kerajaan Hindia Belanda atau KINL, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima AD ke-16 Jepang. Jadi ini ada perjanjian dari Belanda dan Jepang. Dari perjanjian itu, yang pertama, Belanda mengakui kekalahan mereka dalam perang melawan Jepang. Dan yang kedua, Belanda menyerahkan seluruh wilayah dan fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang. Yang ketiga, Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka kepada Jepang sebagai tawanan perang. Yang keempat, Belanda menjalin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Dan yang terakhir, Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Kebijakan eksploitasi kolonial memicu ketidakpuasan rakyat, sementara kebangkitan nasionalisme semakin meningkatkan legitimasi Belanda. Selanjutnya itu ada kelemahan internal. Yang pertama itu ada eksploitasi kolonial. Kebijakan seperti penanaman paksa dan memonopoli dagangan menciptakan kepentingan ekonomi yang parah, menimbulkan penderitaan rakyat, dan meningkatkan dukungan terhadap pemerintahan kolonial. Yang kedua itu ada kebangkitan nasionalisme. Pada abad ke-20 muncul organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI yang menupuk kesadaran nasional dan menuntut kemerdekaan. Belanda kesulitan mengendalikan gelombang perlawanan ini. Yang ketiga itu adalah keterbatasan militer di Asia. Hindia Belanda lemas secara perlahan dengan angkatan perang yang kurang siap menghadapi ancaman besar dari luar, terutama dari Jepang. Terus selanjutnya itu ada tekanan eksternal. Yang pertama itu ada penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang dengan mudah menaklukkan Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda secara facto. Jepang juga memberi ruang bagi pemimpin nasionalis seperti Soekarno untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua itu ada tekanan internasional setelah PD 2
Setelah perang, dunia memasuki era anti-kolonialisme. Amerika Serikat dan negara-negara lain melalui PBB menekankan Belanda untuk mengakhiri kolonialisme. Situasi geopolitik ini membuka peluang Belanda untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Terus Jepang memanfaatkan semangat nasional Indonesia yang kemudian mendorong proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, Belanda berusaha merebut kembali Indonesia, tetapi perlawanan sengit dan tekanan internasional. Terus yang terakhir itu adalah akhirnya pada tanggal 27 Desember pada tahun 1949, Belanda mengakui kekalahan Indonesia, berakhirlah masa Hindia Belanda. Ya, jadi ada video tentang penjelasannya. Pada 10 Mei tahun 1940 dini hari, Adolf Hitler mengirimkan pasukannya untuk menyerang wilayah Belanda. Tujuan Jerman menginvasi Belanda ialah untuk menaklukkan Prancis yang pada saat itu menjadi ancaman besar bagi Adolf Hitler. Mereka ingin melewati garis pertahanan Prancis di perbatasan timur yang harus melewati Belanda dan Belgia terlebih dahulu. Tepat pada tanggal 14 Mei di bawah ancaman serangan pasukan Payung dan Panzer Jerman, Ratu Belanda dan kabinet Perdana Menterinya memutuskan untuk mengungsi ke London demi menyelamatkan diri mereka. Pada keesokan harinya, tepat 5 hari setelah tentara Jerman membombardir wilayah Belanda, Angkatan Perang Belanda pun kemudian menyerah tanpa syarat terhadap Nazi Jerman. Belanda pun akhirnya resmi diduduki Nazi Jerman setelah terjadinya pengeboman dahsyat yang menghancurkan kota Rotterdam Belanda kala itu. Jatuhnya negeri Belanda ini menimbulkan goncangan dan tanda tanya besar mengenai nasib wilayah jajahannya, terutama di Hindia Timur yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di Hindia Belanda sendiri, berita mengenai penyerbuan dan pendudukan negeri kincir angin itu mengundang berbagai macam reaksi di kalangan orang Belanda yang berada di Nusantara. Pada hari penyerbuan, Gubernur Jenderal Raja Kanstar mengumumkan keadaan darurat bagi Hindia Belanda melalui siaran radio yang berada di wilayah jajahannya. Salah satu tindakan pertama yang diambil pemerintah kolonial adalah melakukan tindakan balasan terhadap orang-orang Jerman yang berada di wilayah Hindia Belanda saat itu. Konsulat Jenderal Jerman di kota. Jadi itu mungkin dari videonya kembali ke PPT. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau? Oh ya, sebelumnya mau masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi itu video tadi itu tersebut menjelaskan. Jadi Hindia Belanda itu runtuh pada tahun 1942, yang dimana Jepang menyerang datang untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Dan setelah menang di pertempuran Laut Jawa pada tanggal 27 Februari, Jepang menanglah Jepang mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret dan Belanda menyerah di Kalijati pada tanggal 8 Maret. Nah, kekalahan ini tuh disebabkan karena adanya lemah militer Belanda, terus juga ada kurangnya dukungan sekutu, terus juga ketidakpuasan rakyat pribumi. Jadi akhirnya tuh Jepang mengambil alih pemerintahan Indonesia yang memicu Indonesia kembalilah kebangkitan nasionalisme Indonesia. Tambahan. Ya. Berarti kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dari kelompok satu dulu. Ya, saya ingin bertanya dari kelompok 1, nama saya Marulus Tokani. Pertanyaan itu, jelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia berbeda dengan kebijakan kolonial Belanda sebelumnya. Oke, jadi izin menjawab kelompok 1 tadi kan pertanyaannya perbedaan kebijakan ekonomi Jepang dan Belanda. Jadi itu kalau kita lihat dari tujuannya pasti itu udah beda banget.
mereka perang. Jadi dari situ udah kelihatan bedanya. Jadi dari situlah perbedaan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Mau nanya dari Adela dari kelompok 2. Jadi pertanyaan itu, mengapa keputusan negara lain itu untuk menekan Belanda mengakhiri kolonialismenya bisa membuka peluang Belanda untuk merebut kembali kendala atas Indonesia? Oke, makasih. Oke, jadi pertanyaannya itu untuk kenapa sih negara lain tuh keputusannya bisa mempengaruhi Belanda mempunyai peluang untuk merebut kembali atas Indonesia. Nah, kenapa? Karena tekanan negara lain tuh untuk dekolonisasi justru membuat Belanda tuh mempunyai celah lah untuk merebut kembali atas kendali Indonesia. Nah, itu tuh ada beberapa faktor. Kayak contohnya tuh kurangnya dukungan sekutu, terus mereka tuh mempunyai mengadakan perundingan yang memberi mereka waktu untuk menguatkan posisi. Terus juga ada beberapa kebijakan sekutu yang ambigu. Akhirnya karena kebijakan-kebijakan itulah membuat menekan Belanda. Akhirnya, tapi mereka tetap ingin menjaga stabilitas dan ekonomi Indonesia. Apakah sudah jelas? Lanjut kelompok 3. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi di slide tentang propaganda Jepang itu kan dijelasin ya kekuatan organisasi dibentuk sama Jepang. Jadi ingin bertanya, organisasi apa sih yang paling berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan kelompok 3. Itu kan bertanya gerakan apa aja yang mendukungnya ini. Itu gerakan peta, karena di kelompok sebelumnya itu juga dijelasin kenapa peta kok bisa mendukung banget. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Istilahnya saya Ludaris Fitriana dari kelompok 4. Jelaskan proses invasi Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 dan dampaknya terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Terima kasih. Iya. Izin menjawab. Untuk proses invasi Jepang itu kan tadi udah ada ini di PPT. Nah, jadi awal kejadiannya itu Jepang itu mulai mendarat ke Hindia Belanda, tepatnya di Tarakan pada 11 Januari 1942, lalu ke Balikpapan, Samarinda, dan juga wilayah-wilayah lainnya yang punya banyak sumber daya alam. Dan untuk dampaknya bagi kolonial Belanda itu tuh kolonial Belanda itu nggak bisa menguasai Hindia Belanda lagi karena sudah terdekat oleh kolonial Jepang. Ya, lanjut ke kelompok 5. Perkenalkan, saya Nadifah dari kelompok 5. Di sini saya mau nanya, kenapa sih Jepang itu tuh milih datang ke Indonesia? Karena alasan krisis ekonomi dan butuh bahan industri. Padahal kan produsen bahan industri terbesar bukan cuma di Indonesia. Oke, makasih. Jadi tadi kan pertanyaan kelompok 5, kenapa Jepang itu maunya menjajah Indonesia? Yang kita tahuin yang pasti karena di Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah, apalagi yang sumber daya alam itu yang sangat dibutuhin sama Jepang buat industri peperangan mereka. Kayak contohnya karet, minyak bumi, sama timah atau lain-lainnya. Selain itu juga karena letak Indonesia yang sangat strategis, jadi itulah yang memungkinkan Jepang ingin menjajah Indonesia. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 6 maksudnya ya. Tadi kelompok 5 udah. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, pada slide kelemahan internal, kenapa sih eksploitasi kolonial meningkatkan kebutuhan para pemerintah kolonial? Terima kasih. Nah, jadi kan tadi tuh kenapa pemerintahan kolonial mendukung kolonial itu? Ya nggak sih, kayak gitu deh, Pak. Itu tuh karena kenapa pemerintahan itu mendukung? Yang pertama tuh karena mereka mendapatkan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah itu. Makanya dari situ pemerintahan mendukung kolonial untuk menjajah negeri-negeri lain tuh agar mendapatkan sumber daya alam yang melimpah. Apalagi kalau misalnya kayak
saat itu negaranya sedang krisis ekonomi, jadi ya kayak memudahkan aja gitu. Ya sudah cukup. Kita lanjut ke kelompok 7. Kelompok 8. Saya Rikendi dari kelompok 8 ingin bertanya, pada slide kelemahan internal itu ada muncul organisasi. Nah ini turut dalam kemerdekaan apa enggak sih? Makasih. Ya. Oh iya. Ya. Pencegahannya ya. Kalau pencegahan tuh ada beberapa. Yang pertama tuh mereka tuh mengadakan pengawasan dan sensor ketat. Jadi tuh mereka mengawasi aktivitas organisasi pergerakan nasional. Jadi tuh Belanda-Belanda pada mengawasi. Terus yang kedua adanya pembubaran sama pelarangan organisasi. Jadi kayak tahu kan negara dulu tuh kayak misalnya ada PKI. Nah setelah pemberontakan tuh mereka dibubarkan, dipaksa untuk dibubarkan. Terus yang ketiga adanya pengasingan dan pembuangan tokoh-tokoh nasional kayak Soekarno Hatta, terus Sultan Syahrir dan masih banyak yang lainnya. Mereka tuh diasingkan ke beberapa daerah yang terpencil. Dan seperti itu mungkin pencegahan. Lanjut ke kelompok 9. Saya Haryani Mulyani dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, apa sih dampak yang Belanda rasakan dari kekalahan yang mereka hadapi di Indonesia dan juga di Asia Tenggara? Makasih. Menjawab di sini tentang kesalahannya ya, itu kenapa Belanda bisa menang, karena di situ kan di Jepang ini bisa menang karena Belanda ini mengalami kelemahannya, dia nggak mikirin buat kedepannya gitu loh. Jadi pas mereka lengah, Indonesia langsung meningkatkan sikap nasionalisme kepada warganya, jadi mereka bisa menang. Ya terima kasih kepada kelompok-kelompok lain yang sudah ingin bertanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.